Selamat sore, sebelumnya selamat sore Pak Tatang dan Pak Hazi. Suara saya terdengar ya Pak? Terdengar. Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Wahyu Wibowo, SSI MSI, dan juga Pak Hasik Fabroyer yang datang online. Pak Hasik Fabroyer, Askom PhD. Lalu yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Budi Subakti Cipto Mulyono, MNSC, dan juga Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU. Nah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dalam sidang tesis saya pada hari ini. Saya akan mempresentasikan terkait penelitian saya yang berjudul Evaluasi Penerimaan Teknologi Aplikasi Sayang Warga untuk Kader Surabaya Hebat dengan pendekatan UTOT. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eriska Syeuna. Background S1 saya dari D4 Teknik Elektrootomasi di ITS. Lalu sedang menjalani S2 di MMT dengan bidang studi Manajemen Teknologi Informasi. Lalu saya pernah bekerja di PT Bangkit Mitra Perkasa sebagai staf electrical. Lalu saat ini saya bergabung di LSP Elektronika Nasional sebagai asesor kompetensi. Selanjutnya ada 5 poin penting yang akan saya sampaikan dan saya akan langsung pada poin yang pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kemajuan teknologi yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu e-government. Nah, untuk mengatasi e-government ini digunakan untuk mengatasi berbagai macam masalah sosial yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya membuat inovasi seperti aplikasi Sayang Warga ini. Tujuan dari pembuatan aplikasi tersebut diprioritaskan untuk permasalahan dalam bidang kesehatan seperti calon pengantin yang kekurangan gizi dan juga balita yang mengalami stunting serta uh, monitoring untuk rumah sehat di sekitar lingkungan kader yang ada pada kader yang tergabung dalam Kota Surabaya seperti itu. Akan tetapi terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Seperti para kader ini kurang dapat beradaptasi dalam perubahan teknologi. Contohnya, kader yang tidak mengisi kuesioner yang ada di aplikasi Sayang Warga. Jadi sehingga dengan hambatan yang ada ini perlu dilakukan evaluasi terhadap penerimaan aplikasi Sayang Warga. Jadi aplikasi aplikasi Sayang Warga ini akan dievaluasi dengan menggunakan metode UTOT. Dari uraian latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah ada 2 poin di sini. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat penerimaan kader Surabaya terhadap aplikasi Sayang Warga. Lalu bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan penerimaan kader atas aplikasi Sayang Warga. Dari rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan yaitu menganalisis tingkat didapatkan tujuan penelitian yaitu menganalisis tingkat penerimaan kader Surabaya Hebat terhadap aplikasi Sayang Warga. Lalu juga merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan penerimaan kader atas aplikasi Sayang Warga. Dalam penelitian ini juga ada ruang lingkup penelitian sebagai batasan penelitian sebagai batasan masalah dalam penelitian ini. Salah satunya batasan masalah itu salah satunya adalah responden dalam penelitian ini terbatas hanya dari pengguna aplikasi Sayang Warga di Kota Surabaya, yaitu kader Surabaya Hebat atau KSH. Kemudian dalam penelitian ini juga terdapat beberapa manfaat, antara lain manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Manfaat praktisnya seperti mengetahui tingkat penerimaan teknologi kader Surabaya Hebat atau KSH terhadap implementasi penggunaan aplikasi Sayang Warga. Lalu manfaat teoritis seperti menambah pengetahuan dalam penggunaan salah satu teori penerimaan yaitu model UTOT sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang.
Saya ingin menunjukkan sekilas tampilan interface dari aplikasi Sayang Warga yang dapat diakses oleh KSH. Berikut tampilan interface yang dapat diakses oleh kader di Surabaya. Seperti itu. Ada halaman login, lalu juga setelah halaman login kita bisa filter wilayah dari Surabaya Hebat itu tadi, misal per RT atau per RW. Di sebelah sini bisa kita filter wilayahnya, lalu kategori data yang akan diambil, data yang bagaimana. Lalu setelah memilih filter wilayah, nanti akan muncul seperti tampilan yang di sebelah kanan. Kita bisa mencari data dari keluarga tersebut dengan menggunakan data kepala keluarga. Jadi harus mengetahui kepala keluarganya dahulu agar bisa mengeluarkan isi dari masing-masing anggota keluarga di dalam satu kakak tersebut. Lalu di dalamnya juga ada beberapa pilihan untuk mengerjakan seperti contohnya yang di action warna hijau ini berisi tentang pembaruan data. Misalnya dalam satu keluarga ada 4 orang, yang 3 masih ada dan hidup, lalu satu dilaporkan meninggal. Seperti itu bisa diupdate melalui aplikasi Sayang Warga. Berikut ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu e-government. E-government ini merupakan suatu inovasi yang memberikan manfaat untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Salah satunya bentuk e-government yaitu aplikasi Sayang Warga. Aplikasi tersebut merupakan sebuah inovasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan kesehatan dan sosial yang dapat diakses oleh kader untuk melayani masyarakat di Kota Surabaya. Nah, dengan adanya inovasi tersebut tentunya terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi penerimaan teknologi tersebut, maka digunakan metode UTOT untuk mengevaluasi penerimaan teknologi. Metode ini banyak digunakan untuk memberikan penjelasan terkait penerimaan terhadap niat pengguna. Lalu kemudian juga dapat dilihat beberapa variabel penyusun utama metode UTOT ini seperti performa ekspektansi, effort ekspektansi, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, ada model perhitungan statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SEM atau Structural Equation Model. Jadi SEM ini berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel dalam model konseptual. Software yang digunakan untuk perhitungan SEM ini yaitu Smart PLSM, di mana software statistik ini berfungsi untuk melakukan analisis terhadap hubungan antar variabel. Nah, lalu dalam software tersebut juga terdapat komponen dasar. Yang pertama yaitu inner model, dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu di mana promotion atau iklan berpengaruh terhadap pengguna dan juga berpengaruh terhadap aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi tersebut adalah aplikasi Sayang Warga dan juga penggunanya adalah kader Surabaya Hebat. Lalu outer model atau model pengukuran, model ini yang di sebelah kiri merupakan model indikator reflektif di mana variabel laten memengaruhi variabel manifest yang ditunjukkan anak panah mengarah pada indikator variabel manifest. Lalu di sebelah kanan adalah indikator formatif, lawan dari indikator reflektif yaitu variabel manifest memengaruhi variabel laten. Lalu selanjutnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Nah, dari penelitian terdahulu ini saya gunakan sebagai acuan karena memang UTOT berhasil untuk melihat tingkat penerimaan teknologi di kalangan para pengguna tersebut. Akan tetapi ada beberapa perbedaan. Contohnya pada jurnal yang pertama dari Muhammad Santosa, Mulyo Diningrat, itu perbedaan pada sasaran objek penelitiannya jurnal tersebut untuk eksternal atau di luar organisasi. Lalu untuk pada jurnal kedua ada persamaan
yang ditulis oleh Zul Afrianes Pratama, ada persamaan pada sasaran objeknya yaitu pihak internal sendiri. Lalu untuk referensi yang lain, penelitian ketiga dan seterusnya, ya, sasaran objek penelitian ini pihak eksternal atau di luar organisasi. Lalu selanjutnya ada metode penelitian, dapat dilihat diagram alur penelitian yang dimulai dari implementasi penelitian dengan beberapa step yang harus dilakukan sampai kepada analisis dan pembahasan penelitian sampai ada hasil berupa usulan rekomendasi. Lalu untuk penelitian ini, model konseptual atau hipotesis penelitian dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Nah, berikut model konseptual yang saya acu dari Aditya et al. Pada tahun 2023, di mana salah satunya hipotesis performan ekspektansi atau PE memiliki dampak signifikan dan positif terhadap behavioral intention atau dengan kode hipotesis H1. Gitu. Nah, kemudian dalam penelitian ini juga ada dilakukan pemetaan variabel yang digunakan uh, untuk membuat kuesioner yang akan disebarkan kepada kader Surabaya Hebat. Ada 22 indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, ini lanjutan dari pemetaan variabel. Lalu ini merupakan form kuesioner yang akan disebarkan kepada kader Surabaya Hebat secara offline dengan melakukan sosialisasi bagaimana cara mengisi dan juga uh, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam form tersebut. Lalu ini merupakan parameter evaluasi model pengukuran dan juga model struktural dari yang akan dilakukan dan diambil dari sumbernya Hare et al. Nah, lalu untuk implementasi penelitian, ya, jadi dari mulai pengumpulan data, minimal sampel yang dibutuhkan dari penelitian ini yaitu 10 kali dari jumlah anak panah yang dibutuhkan. Anak panah pada penelitian ini di model konseptual ada 16 anak panah. Jadi sehingga minimal sampel yang dibutuhkan adalah 160. Namun yang diharapkan terkumpul adalah 250 sampel. Lalu kuesioner disebarkan kepada responden yang dapat mengakses ASW atau aplikasi sayang warga yaitu kader. Lalu melakukan wawancara kepada kepala kader atau kepala koordinator kader yang ada di suatu wilayah untuk mendapatkan respon terhadap temuan penting penelitian. Lalu hasil kuesioner diolah menggunakan aplikasi Smart PLS. Lalu dibuat hubungan antar variabel dibuat berdasarkan model konseptual yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, dari hal ini berdasarkan hasil kuesioner didapatkan data yaitu responden yang didapat 250 responden. Lalu dari 250 responden 65,2% berusia lebih dari 50 tahun. Lalu 46,8% dari 250 responden memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun. Lalu 57,2% 50 responden mempunyai pendidikan akhir SMA dan 16,4% dari kader tersebut tidak paham saat ada pembaruan dari aplikasi Sayang Warga. Berikut merupakan hasil evaluasi model dari pengukur atau outer model. Jadi untuk yang pertama, hasil dari Cron Batch Alpha dengan nilai minimal 0,739 ada pada use behavior, lalu nilai maksimal 0,817 ada pada effort ekspektansi dengan interpretasi semua nilai Cron Batch Alpha yang di atas 0,7 menunjukkan konsistensi internal yang baik. Lalu yang kedua, ada composite reliability dengan nilai minimal 0,844 yang ada pada facilitating condition dengan nilai maksimal 0,889 ada pada behavioral intention dengan interpretasi semua nilai
composite reliability di atas 0,7 menunjukkan reliabilitas konsisten dalam pengukuran. Lalu pada overloading dengan nilai minimal 0,709 ada pada di nomor facilitating condition nomor 1 dan juga effort ekspektansi nomor 1 dengan nilai maksimal 0,908 ada pada behavioral intention nomor 1. Dengan interpretasi, semua nilai overloading menunjukkan nilai yang baik, yaitu lebih dari 0,708. Lalu yang terakhir ada AVE atau Average Variance Extract dengan nilai minimal 0,5 didapat dengan nilai minimal 0,522 ada pada performance expectation dan nilai maksimal 0,801 ada pada behavioral intention. Dengan interpretasi, semua nilai AVE di atas 0,5 yang menunjukkan bahwa varians yang diekstraksi memadai. Itu. Berikut merupakan hasil model struktural dengan collinearity assessment atau CA. Nilai minimal yang didapat 1,480 dengan BI dengan behavioral intention terhadap use behavioral dan juga facilitating condition terhadap use behavior dengan nilai maksimal 2,514 ada pada effort ekspektansi terhadap behavioral intention. Dengan interpretasi, semua variabel yang memiliki nilai collinearity assessment kurang dari 5, variabel laten memiliki tingkat collinearitas yang rendah. Lalu untuk R square value dengan nilai maksimal 0,424 ada pada behavioral intention dan nilai maksimal 0,552 pada use behavior. Dengan interpretasi semua variabel endogen, behavioral intention dan juga use behavior mempunyai kekuatan lemah hingga moderat yang bisa dilihat dari kriteria yang ada pada tabel tersebut. Untuk effect size atau F square dengan nilai minimal 0,001 ada pada performance expectancy terhadap behavioral intention dengan nilai maksimal 0,406 dengan behavioral intention terhadap use behavior. Nilai F square dengan interpretasi nilai F square pada setiap variabel laten bervariasi dari lemah hingga kuat. Lalu yang terakhir adalah Q square dengan nilai minimal 0,404 ada pada behavioral intention dengan nilai maksimal 0,473 ada pada use behavior. Dengan interpretasi semua variabel endogen behavioral intention dan juga use behavior mempunyai kekuatan prediktif yang kuat. Nah, berikut merupakan hasil uji korelasi antara variabel laten. Salah satunya yaitu behavioral intention yang mana berkorelasi moderat dengan semua variabel laten. Nah, lalu ada berikutnya pada uji PET coefficient, salah satunya yaitu hubungan antara behavioral intention dan juga use behavior yang hasilnya 0,519 yang artinya hubungan antara variabel tersebut menunjukkan positif kuat. Lalu untuk yang terakhir yaitu uji hipotesis, di mana semua hipotesis yang telah ditentukan hasilnya diterima. Salah satunya yaitu H1 berupa performan ekspektansi berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention dengan nilai T statistik 3,082 dan juga p-value 0,020 0,020 dengan keterangan signifikan. Ya, baik. Nah, berikut merupakan perbandingan antara model konseptual dari penelitian dan juga model akhir dari penelitian. Bisa terlihat hasilnya sama dari model konseptual terhadap model akhir penelitian. Nah, lalu kemudian untuk hasil analisis implikasi manajerial yang didapat dari observasi di lapangan, salah satunya yaitu temuan penting yang diperoleh di lapangan adalah sebesar 16,4 kader yang masih aktif menggunakan aplikasi Sayang Warga berusia lebih dari 50 tahun. Jadi sehingga respon manajemen yang diperlukan yaitu melakukan pendekatan secara personal dan melakukan bimbingan lebih intens agar dalam melakukan penginputan data dari kader tidak ada kesalahan dan hasilnya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.
Nah, untuk penanggung jawabnya sendiri ada kepala kader atau koordinator kader serta tim IT dari setiap wilayah. Kemudian ini berisi analisis implikasi manajerial yang dua poin yang lain. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, tingkat penerimaan aplikasi Sayang Warga terhadap kader Surabaya Hebat sudah diterima dengan baik. Kemudian selanjutnya rekomendasi berdasarkan observasi di lapangan, yaitu yang pertama memastikan ketersediaan perangkat yang memadai, koneksi internet stabil dan juga layanan helpdesk yang responsif. Lalu rekomendasi yang kedua, menyusun program pelatihan yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta memberikan pendampingan bagi kader yang kurang memahami pembaruan aplikasi. Lalu yang terakhir, melakukan evaluasi berkala, menyediakan video tutorial dan juga mengembangkan interface yang user friendly. Lalu selain kesimpulan terdapat juga beberapa saran yang dapat digunakan yaitu seperti menambahkan variabel seperti kepuasan pengguna atau use satisfaction dan juga faktor keamanan atau security. Lalu juga bisa membandingkan penerimaan aplikasi antar wilayah di Surabaya atau dengan aplikasi sejenis di kota lain untuk memperoleh praktik terbaik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih presentasinya.